Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadiza, NIM 2402051. Kali ini saya akan membahas laporan praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul Gerak Higroskopis dan Nasti pada Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: tumbuhan memiliki kemampuan bergerak sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan kondisi internalnya. Salah satu bentuknya adalah gerak higroskopis, yaitu gerakan akibat perubahan kadar air pada jaringan tumbuhan, seperti terbukanya sebuah kolong saat kering atau kacang tanah. Selain itu, terdapat gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan akibat rangsangan luar seperti cahaya, sentuhan, atau suhu, namun arah geraknya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Contohnya pada daun putri malu yang menutup saat disentuh. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati contoh gerak higroskopis pada organ tumbuhan kering, mengamati contoh gerak nasti pada tumbuhan hidup, dan menjelaskan perbedaan mekanisme gerak higroskopis dan nasti pada tumbuhan. Alat yang dibutuhkan yaitu talam atau wadah, sedangkan bahan yang dibutuhkan kacang tanah, petai cina, putri malu, bunga pukul 9, dan juga air. Bunga pukul 9 menunjukkan gerak nasti yang dipengaruhi oleh cahaya, disebut fotonasti. Saat berada di tempat kurang cahaya, bunga tampak layu dan tertutup. Namun, setelah dipindahkan ke tempat terang, bunga kembali mekar karena adanya perubahan tekanan turgor pada sel kelopak dan mahkota akibat rangsangan cahaya. Dan putri malu atau Mimosa pudica menunjukkan gerak nasti akibat rangsangan sentuhan, disebut seismonasti. Saat disentuh, impuls mekanik menyebabkan perubahan tekanan turgor pada sel motorik di pangkal daun, sehingga daun menutup. Proses ini terjadi secara bertahap dan memerlukan waktu sekitar 5 detik hingga daun menutup sempurna. Saat biji kacang tanah direndam air selama 30 menit, terjadi proses imbisi, yaitu penyerapan air oleh jaringan biji kering. Akibatnya, biji mengembang karena peningkatan tekanan internal. Peristiwa ini termasuk gerak higroskopis, yakni gerak pasif yang disebabkan perubahan kadar air pada jaringan tumbuhan. Biji petai cina memiliki kulit keras dan kedap air, sehingga saat direndam tidak mudah terbuka karena masih mengalami dormansi alami. Namun, ada beberapa biji yang mudah terbuka saat dipegang akibat perbedaan tingkat kematangan dan adanya retakan halus pada kulitnya. Peristiwa terbukanya kulit biji ini termasuk gerakan higroskopis, yaitu gerakan yang terjadi
karena perubahan kadar air pada bagian biji. Saat kulit biji menyerap atau kehilangan air, terjadi perubahan tekanan yang menyebabkan kulit mengembang atau terbelah, sehingga biji dapat terbuka dan siap berkembang.